Pernahkah Anda berhenti sejenak dan menatap lembaran kertas di dalam dompet Anda? Kita bekerja keras mengejarnya. Kita rela menukar waktu dan tenaga demi mendapatkannya. Namun, jika kita telisik lebih dalam, kertas itu sejatinya tidak memiliki nilai intrinsik apapun. Ia tidak bisa dimakan, tidak bisa dipakai sebagai pakaian, dan secara fisik, ia hanyalah selulosa yang diberi tinta. Lantas, mengapa dunia sepakat bahwa kertas ini berharga? Sejarah mencatat sebuah ironi besar. Apa yang kita kenal sebagai uang hari ini, dulunya bermula dari sebuah konsep yang jauh lebih sederhana dan sedikit licik. Ia bermula bukan sebagai alat bayar, melainkan sekedar surat utang atau promissory note. Sebuah janji tertulis di atas kertas yang menjamin bahwa pemegangnya berhak menukarkannya kembali dengan emas asli. Namun, disinilah letak manipulasi sejarah terbesar dalam sistem ekonomi manusia. Ada masa di mana para penjaga emas menyadari sebuah celah psikologis, bahwa manusia lebih menyukai kenyamanan daripada kepastian fisik emas itu sendiri. Dari celah inilah, surat utang itu bertransformasi. Ia tidak lagi sekedar menjadi bukti simpanan, melainkan dimanipulasi menjadi komoditas baru yang dicetak melebihi jumlah emas yang sesungguhnya ada. Ini adalah kisah tentang bagaimana kepercayaan manusia direkayasa. Bagaimana secari kertas janji berubah menjadi raja yang mengendalikan peradaban. Mari kita mundur ke masa lalu, ke era para pandai emas dan pedagang kuno, untuk membongkar ilusi terbesar dalam sejarah keuangan. Untuk memahami manipulasi ini, kita harus melupakan sejenak konsep bank modern yang canggih. Bayangkan Eropa di abad ke-17 atau Tiongkok pada masa dinasti Tang dan Song. Di masa itu, alat tukar utama adalah logam mulia emas dan perak. Nilainya absolut, nyata, dan diakui semua orang. Namun, emas memiliki kelemahan fatal. Ia berat, beresiko tinggi untuk dibawa dalam perjalanan jauh, dan mengundang bahaya perampokan. Disinilah muncul para goldsmiths atau tukang emas. Mereka memiliki lemari besi yang kokoh dan menawarkan jasa penitipan emas bagi para saudagar kaya. Ketika seorang saudagar menitipkan emasnya, sang tukang emas akan memberikan selembar kertas tanda terima. Kertas inilah yang secara harfiah adalah surat utang. Kertas itu berbunyi, siapapun yang membawa kertas ini berhak mengambil emas sejumlah sekian gram yang tersimpan di brankas kami. Awalnya, sistem ini berjalan murni dan jujur. Kertas itu hanyalah sekedar representasi fisik dari emas yang tidur di dalam brankas. Satu lembar kertas mewakili satu keping emas, tidak lebih, tidak kurang. Rasio cadangannya adalah 1:1. Namun, kenyamanan mengubah segalanya. Para pedagang mulai menyadari bahwa bertransaksi menggunakan kertas tanda terima jauh lebih praktis daripada harus bolak-balik ke tempat tukang emas untuk mengambil fisik emasnya. Selama masyarakat percaya bahwa tukang emas itu kredibel, kertas itu pun diterima sebagai alat pembayaran sah di pasar. Di titik inilah sang tukang emas mengamati sebuah fenomena menarik yang kelak akan mengubah wajah ekonomi dunia. Ia melihat bahwa sangat jarang semua nasabahnya datang secara bersamaan untuk menarik emas mereka. Emas-emas itu hanya duduk diam di dalam brankas, berdebu, sementara kertas-kertas surat utang beredar liar di luar sana, berpindah tangan dari satu pedagang ke pedagang lain sebagai uang. Sebuah ide licik atau mungkin jenius kemudian muncul di benak sang tukang emas. Jika emas ini tidak pernah diambil, mengapa aku tidak menerbitkan lebih banyak surat utang dan meminjamkannya kepada orang lain yang membutuhkan modal? Inilah awal mula manipulasi itu. Sang tukang emas mulai mencetak kwitansi kertas surat utang tanpa ada tambahan emas fisik yang masuk ke brankasnya. Ia menciptakan uang dari ketiadaan hanya bermodalkan tinta dan kertas, serta yang paling penting, kepercayaan publik.
Apa yang terjadi ketika kepercayaan itu retak? Bayangkan sebuah skenario di mana rumor mulai beredar di pasar. Seseorang berbisik bahwa sang bankir sebenarnya tidak memiliki emas sebanyak surat yang ia edarkan. Bisikan itu menjadi keraguan. Keraguan berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan memicu kepanikan massal. Fenomena ini kita kenal sebagai bank run. Tiba-tiba, ratusan orang datang menyerbu kantor sang tukang emas di waktu yang bersamaan. Mereka tidak lagi peduli dengan kemudahan kertas. Mereka menginginkan emas fisik mereka kembali. Mereka menuntut penukaran surat utang itu sekarang juga. Dan disitulah realitas menghantam dengan keras. Ketika berangkas dibuka, emas yang ada tidak cukup untuk membayar semua pemegang kertas. Matematikanya sederhana. Anda tidak bisa memberikan 1.000 keping emas jika Anda hanya menyimpan 100 keping. Sistem pun runtuh seketika. Pemegang surat utang yang datang terlambat mendapati kertas di tangan mereka yang pagi tadi masih bisa dipakai membeli kuda atau tanah, kini kembali ke wujud aslinya, sekedar kertas tidak berharga. Kekayaan mereka lenyap dalam sekejap mata. Sejarah mencatat banyak peristiwa semacam ini. Salah satu yang paling terkenal adalah kegagalan Johan Palmstrup di Swedia pada abad ke-17, pendiri Stockholms Banco. Ia adalah orang Eropa pertama yang menerbitkan uang kertas bank secara resmi, namun ia jugalah yang membuktikan bahwa mencetak surat utang melebihi cadangan emas adalah resep sempurna untuk bencana ekonomi. Kegagalan ini mengajarkan dunia sebuah pelajaran mahal, bahwa uang kertas adalah entitas yang nilainya sangat bergantung pada ilusi solvabilitas penerbitnya. Namun anehnya, alih-alih menghentikan praktik ini, dunia justru menyempurnakannya. Pemerintah mengambil alih peran bankir swasta dan manipulasi surat utang ini kemudian diinstitusionalisasi menjadi sistem mata uang negara yang kita gunakan hingga detik ini. Ketika sistem perbankan swasta terbukti rentan terhadap kepanikan, pemerintah turun tangan. Mereka mengambil alih hak pencetakan uang dan mendirikan bank sentral. Tujuannya terdengar mulia, menstabilkan ekonomi. Namun pada hakikatnya, mereka hanya memindahkan manipulasi surat utang tadi ke skala yang jauh lebih masif, skala negara. Selama ratusan tahun, mata uang dunia masih memiliki tali pengikat yang disebut standar emas, gold standard. Artinya, setiap lembar dolar atau pound sterling yang dicetak secara teori masih dibekingi oleh cadangan emas di brankas negara. Namun, tali pengikat ini dianggap mengganggu. Pemerintah yang ingin membiayai perang atau proyek raksasa merasa terhambat karena mereka tidak bisa mencetak uang seenaknya. Mereka harus mencari emasnya dulu. Maka, sampailah kita pada momen paling krusial dalam sejarah uang modern. Tanggal 15 Agustus 1971. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan sebuah kebijakan yang mengguncang dunia, yang dikenal sebagai Nixon Shock. Ia secara sepihak memutus hubungan antara dolar AS dengan emas. Sejak hari itu, uang kertas di dompet Anda bukan lagi surat utang yang bisa ditukar dengan emas. Ia berubah wujud menjadi apa yang kita sebut uang fiat. Istilah fiat berasal dari bahasa Latin yang berarti let it be done atau jadilah. Ini adalah uang yang nilainya ada bukan karena ia mewakili aset fisik, melainkan murni karena dekri pemerintah. Uang itu berharga sekedar karena pemerintah berkata, ini berharga, dan kita semua sepakat untuk mempercayainya. Di era fiat ini, manipulasi yang dulu dilakukan oleh tukang emas kini menjadi kebijakan moneter resmi. Bank sentral memiliki wewenang penuh untuk mencetak uang sebanyak yang mereka anggap perlu, entah itu untuk stimulus ekonomi, quantitative easing, atau menambal defisit tanpa perlu pusing memikirkan berapa banyak emas yang mereka punya. Inilah jawaban mengapa harga barang terus naik dari tahun ke tahun. Inflasi bukanlah naiknya harga barang, melainkan turunnya nilai mata uang karena jumlahnya yang terus-menerus diperbanyak sehingga daya belinya tergerus. Uang kertas kita perlahan kembali ke nilai intrinsiknya, 0. Perjalanan uang kertas adalah perjalanan dari sebuah janji jujur, surat utang yang dijamin emas, dimanipulasi oleh keserakahan fractional reserve, hingga akhirnya menjadi uang fiat yang berdiri di atas angin kepercayaan semata.
Kita tidak mungkin kembali bertransaksi dengan kepingan emas di pasar modern. Namun, menyadari sejarah ini membuat kita paham posisi kita, bahwa apa yang kita kejar setiap hari sejatinya adalah sebuah konsensus massal, sebuah ilusi yang disepakati bersama agar roda peradaban tetap berputar. Pertanyaannya sekarang bukanlah berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi seberapa lama uang itu mampu mempertahankan nilainya sebelum tergerus oleh mesin pencetak yang tidak pernah berhenti bekerja.